Sosmed, dimanapun kalian berada, bersama saya Anggi dalam program acara Like and Dislike in Your Real Life. Nah, saat ini kan kita tidak lepas dari gadget atau telepon genggam ya setiap harinya. Kebetulan nih, dengan tema kita kali ini yaitu Social Media and Edition. Kita juga akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial loh, yaitu salah satu tiktokers muda asal Bogor. Penasaran kan Sobat Sosmed pastinya? Langsung saja yuk kita lihat VT berikut ini. Let's check this out. Hai guys, jadi kali ini aku lagi persiapan untuk membuat TikTok nih. Ada teman-teman SMK Negeri 1 Ciamas nih, khususnya untuk jurusan broadcasting. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Eriska Nur Hidayat. Saya berprofesi sebagai pelajar dan suka membuat video-video konten menarik dan kekinian. Nah, di sini kita bakalan sharing-sharing nih teman-teman. Penasaran kan seperti apa? Dan jangan lupa juga nonton acara program talk show yaitu Like and Dislike di SMK Negeri 1 Ciamas. Tepat pada tanggal 7 April 2021. Jangan lupa tonton. See you guys. Oke, itu tadi dia video profil dari bintang tamu kita kali ini yaitu Vio Ramadan. Halo. Oke, Vio. Iya. Nah, langsung saja yuk kita sharing-sharing mengenai sosial media bersama Vio. Gimana nih Vio kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, apa aja nih Vio kegiatannya selama ini? Oh, untuk saat ini kan ya, saat pandemi juga, Iya. di mana mobilitas itu terbatas dan nggak boleh kemana-mana pastinya. Saya itu ngonten pasti, Mbak. Oh, ngonten aja atau Iya. ada kayak pelajar kan ya? Iya, pelajar. Gimana tuh? Ya, cara gitulah. Belajar online itu jenuh ya, Mbak ya. Iya. Pastinya saya itu ada mengisi waktu dengan hal lain, TikTokan, main futsal gitu, Mbak. Nah, gimana nih awal ceritanya Vio jadi TikToker hingga saat ini? Awalnya sih saya ngelihat ya orang-orang itu kan main TikTok, Mbak. Pertama saya lihat itu ini orang alay banget gitu. Oh iya. Akhirnya saya nyobain itu cobain TikTok. Waktu dulu kan TikTok dikenalnya alay ya, Mbak ya. Iya, alay banget. Kalau Bahkan saya juga pernah bilang apaan sih ini alay gini-gini doang. Iya. Taunya semakin berkembang semakin lebih baik gitu ya. Makanya, Mbak, saya tertarik sejak saat itu saya tertarik untuk menjadi konten kreator di TikTok, Mbak. Oh, konten kreatornya ya. Iya. Nah, menurut pandangan Vio sendiri aplikasi TikTok itu seperti apa ya? Menurut saya itu bukan sekedar hanya aplikasi joget-joget sih, di dalamnya terdapat banyak, ada life hack, ada tutorial, ada banyak ilmu juga selain joget-joget doang sih menurut saya. Oke. Nah, yang menarik di aplikasi TikTok itu apa ya, Vio? Yang menarik itu apa ya? Karena mudah diakses. Misalnya nih, saya kan baru beli handphone ya, Mbak ya. Oh, baru beli handphone. Baru beli handphone. Oke. Dan di dalamnya itu udah ada aplikasi TikTok, Mbak. Karena udah terdaftar atau gimana ya? Mungkin emang apa ya? Emang hits sekali aplikasinya ya. Jadi termasuk aplikasi bawaan handphone gitu. Oke. Dan apa? TikTok itu mudah, Mbak. Jadi tinggal ngeliat video, tinggal buka TikTok, langsung kebuka semua video. Dan kalau misalnya bosen, kita tinggal swipe aja gitu. Nah, biasanya Vio mencari apa tuh di TikTok? Saya sih ngeliat cewek-cewek aja sih, Mbak, joget-joget. Oh, hanya sekedar melihat cewek saja? Enggak sih. Atau kayak misalkan belajar atau gimana nih cara ngatasin keadaannya seperti ini atau belajar yang seperti ini yang Vio mau gitu? Ya, pastinya kita ngelihat juga sambil belajar dan dijadikan referensi untuk konten saya gitu, Mbak. Nah, Vio ini berkontennya di TikTok saja atau di Instagram atau YouTube atau dimanapun itu sosial media gitu? Oh, selain di TikTok saya live stream di YouTube, di Discord juga, Mbak, di Twitch. Banyak saya selain TikTok juga saya suka main game, Mbak. Gamesnya apa tuh? Main apa ya? Ludo King. Oh, Ludo King. Oke. Nah, gimana nih cara Vio mengatasi itu semua gitu? Mengatasi apa maksudnya? Mengatasi supaya nggak kecanduan bermain sosial media gitu. Iya, Dengan iya. cara apa nih Vio harus atasinnya gitu? Oke. Dengan cara ingat aja sih kalau misalnya. Ingat waktu ya? Iya, ingat waktu. Gitu aja. Wah, seru sekali ya sharing bersama Vio ini. Tapi masih banyak keseruan lainnya loh setelah komersial break berikut ini.
Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Sosmed, tetap di like and dislike in your real life. Sobat Sosmed, balik lagi di acara Like and Dislike in your real life. Nah, Sobat Sosmed, ada yang tahu nggak nih? Di sini kita ingin bermain games apa bersama Kak Vio? Nah, jadi sekarang kita ingin bermain games in your real life. Benar atau salah? Jadi nanti aku akan memberikan pertanyaan ke Vio. Nanti Vio tinggal jawab benar atau salah sesuai dengan kenyataannya Vio ya. Oke, langsung ya. Langsung aja yuk kita lihat keseruan kita. Nah, pertanyaan pertama nih ya, benar atau salah kalau membuat konten kreatif itu sangat sulit? Benar. Apa tuh yang membuat sulitnya? Ya karena inspirasi itu kan susah didapat. Iya. Dan juga kalau misalnya kita dapat ide itu belum tentu itu yang terbaik gitu. Misalnya kita ada suatu ide. Ya. Pasti orang lain juga punya ide tersebut, jadi kita harus tampil beda dan modifikasi ide tersebut supaya nggak mainstream, Mbak. Oke, jadi menciptakan idenya itu ya yang sangat sulit gitu. Sangat sulit, itu. Kita next ya, benar atau salah kalau followersnya itu hasil dari beli? Ini sih apa ya, salah. Apa tuh yang pasti membuat itu salah? real lah, karena ya nggak mungkin viewersnya banyak gitu kan. Ya. Kalau misalnya followers beli, pasti nggak ada viewersnya, Mbak. Oke. Gimana nih cara Pio ngeraih followersnya ini sehingga banyak banget? Itu sih cuman konten aja, yang penting rutin dan konsisten dengan apa kontennya itu berisi lah intinya, dan menarik. Pasti orang itu pasti FYP kan. Disitulah saat kita FYP pasti banyak orang yang follow kita. Makin semangat juga ya membuat kontennya Sobat Sosmed. Oke. Benar atau salah nih ya kalau Pio ini TikTokan di mana saja? Kalau untuk TikTokan di mana saja, enggak sih. Yakin enggak? Enggak sih, Mbak. Kita ada loh ya ininya. Pio nggak boleh bohong nih. Kita lihat dulu nih videonya. Mana? Wah, ternyata ketahuan juga nih ya Pio bohong. Oh my god. Wow. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini dia videonya. Ketahuan bohong Sobat Sosmed. Oke, itu videonya di mana tuh, Yo? Itu lagi jogging sama temen, Pak. Tiba-tiba keingat buat TikTok ya. Buat TikTok gitu ya. Oke, kita next ya Sobat Sosmed. Benar atau salah kalau Pio ini membuat konten itu hanya joget-joget saja? Itu sih apa ya? Benar sih. Oke.
Bener banget ya. Bener. Oke, kita next ya. Benar atau salah? Kalau misalkan TikTok yang sekarang lebih menginspirasi dibandingkan TikTok yang lama? Itu bener banget. Bener banget. Iya. Gimana tuh prosesnya? Kok bisa lebih menginspirasi? Karena semakin kita banyak konten gitu kan, semakin besar jam tayang kita, dan kita itu semakin terasa supaya jadi lebih baik. Oke, kita next ya Sobat Sosmed. Benar atau salah nih, kriteria pasangan Pio itu harus TikTokers juga? Itu sih enggak sih. Enggak, karena nyarinya yang kayak gimana tuh? Apa aja yang asalkan baik dan kaya sih, Mbak. Kok kaya? Iya gitu. Oke, kita next ya. Benar atau salah kalau Pio ini tidak didukung untuk menjadi konten kreator di TikTokers? Awalnya sih emang nggak ada yang dukung ya. Iya. Gitu. Tapi lama-lama makin kesini, akhirnya teman-teman ngedukung juga. Wah, konten lu bagus nih. Jadi dukungan itu yang membuat kita semangat untuk bikin konten. Gitu. Oke, next ya. Benar atau salah kalau Pio ini mempunyai nama lain di dunia maya? Kayak misalnya apa ya? Kayak anonimus gitu. Enggak, kayak misalkan Pio nih ya, kan Pio kegiatannya ada juga yang di luar nih, misalkan kayak bermain film, ada gak nama tersendirinya gitu. Misalkan Anggi jadi Amoy, Pio gitu. jadi apa gitu. Kalau saya sih nggak pernah ada yang manggil nama tersendiri, Mbak. Vio aja. Vio aja semua. Oke. Benar atau salah kalau Pio ini sering membeli baju untuk berkonten? Itu pasti, Mbak. Karena harus sesuai dengan ide, apakah bajunya? Enggak sih, karena setiap kita bikin konten kan kita pakai baju ya. Kalau misalnya bajunya sama, konten ini dengan konten ini pasti orang bosan ya, jelas lah. Oke, tapi kan kita juga nyocok-nyocokin juga ya dengan bajunya. Oke, benar atau salah kalau Pio ini sering insecure dengan TikTokers yang lainnya? Kalau itu sih enggak sih. Kenapa tuh enggaknya? Karena kalau misalnya kita selalu melihat ke atas ya, kita itu nggak akan pernah bersyukur. Iya. Jadi kita harus bersyukur, jangan banyakin insecure lah, intinya gitu. Jadi saya tuh kalau insecure itu nggak pernah sih. Oke, baik banget itu ya, insecure nggak pernah. Dan terus bersyukur. Oke, benar atau salah aplikasi yang sering digunakan yaitu TikTok dibandingkan aplikasi yang lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube? Salah sih. Saya lebih sering buka Instagram daripada buka TikTok. Kenapa tuh? Kan kamu jadi TikTokers. Kalau Instagram itu lebih banyak inspirasi dan berita, Mbak. Oke. Dan teman-teman saya juga lebih banyak yang pakai Instagram. Jadi saya melihat keseharian mereka di Instagram tentunya, gitu. Oke. Benar atau salah nih? Kalau Pio ini membuat TikTok itu hanya pansos saja? Pansos. Iya. Panjat sosial. Awalnya sih emang niatnya kan buat dapat followers ya. Iya. Tapi makin sini itu niatnya beda lagi. Jadi untuk menginspirasi orang, untuk membuat orang untuk ingin lebih baik seperti kita gitu, mencontoh kita. Bukan untuk pansos saja gitu, Mbak. Benar atau salah nih kalau TikTok itu menghasilkan uang? Jelas dapat uang, Mbak. Itu gimana tuh cara kita untuk mendapatkan uangnya? Kalau itu kan kita harus followers kita harus banyak dulu, baru kita bisa buka live stream. Iya, kalau di situ di live stream kita bisa dapat uang, Mbak. Semakin kan ada banyak juga yang kayak nonton gitu kan. Kita, iya. Nonton apa ya namanya, video orang lain terus kita ke dana dan dapat uang gitu kan. Apa Pio pernah ngalamin itu juga? Enggak sih itu. Dengan Pio berkonten aja gitu dapat menghasilkan uang? Dapat, Mbak. Oke. Nah, benar atau salah nih kalau Pio ini sering sekali tag berulang-ulang dalam membuat video? Itu benar. Karena pasti misalnya kita udah joget nih. Gerakannya DC-nya ada yang salah gitu atau kurang dilihat. Jadi kita buat lagi. Pernah tuh sampai 20 kali baru ada satu yang benar. Baru saya upload gitu. Wah, seru sekali ya. Tapi tidak kalah menarik loh karena kita juga ada games yang terakhir dan itu pun berbeda. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Like and Dislike in Your Real Life.
lagi di acara Like and Dislike in Your Real Life. Nah, sekarang kita tanya dulu ya ke Vio. Vio pernah gak sih kayak membuat dance tutorial sendiri? Dance tutorial? Ya, gerakan sendiri gitu agar ditiru sama sobat sosmed nih yang ada di rumah atau dimanapun itu. Iya, itu pernah. Nah, iya. Kan banyak banget ya TikTok yang set gitu kan iya. ya. Oke. Nah, kita juga ada games nih ya, namanya like dislike. Jadi kita akan menampilkan video, lalu Vio tinggal milih like atau dislike menggunakan properti ini, icon jempol nih. Vio silakan. Iya. Langsung saja ya sobat sosmed, kita lihat keseruan kita bermain games. Next video pertama. Sekarang perokok anak udah 3,2 juta orang. Ngeri banget dah. Heh, emak bapak lu pada kagak kasih tau lu gimana sih? Bocah kayak lu kagak baik tuh ngerokok. Lah apaan sih? Orang beliin buat om, buat saya. Suruh om lu beli sendiri. Nyuruh-nyuruh aku bocah buat gitu loh. Kayak ada dikira gua kagak pernah ngeliat lu di tongkrongan ngerokok kali. Saya cuma sebungkus. Ya lo tong anak di bawah 18 tahun kagak boleh ngerokok. Lu kalau kagak percaya, lihat tuh di website tuh. cegahperokokanak.id. Ya lah, padahal mah kagak asik dah, udah. Ininya apa sih? Beh, Penjualan. Biasa Beh. semua warga, semua penjual di sini udah sepakat jadi penjual yang bijak. Karena rokok itu bahaya buat anak kecil kayak lu, kita udah sepakat. Kagak mau ngejualin rokok ame anak di bawah umur, lu paham? Duh, makin susah gini dapetinnya. Males juga ya, muter-muter dapet pegawainya doang. Oke, aku pilih like. Vio pilih apa? Like. Like. Kenapa tuh Vio pilihnya like? Ya, ini videonya bagus ya, Mbak ya. Iya, Karena sangat memotivasi semua anak-anak gitu ya yang ada di luaran sana mengenai rokok gitu tidak baik di bawah umur 18 tahun. Kalau Pio gimana nih pendapat Pio? Iya, menurut saya itu kan biasanya kalau warung-warung itu kan kalau anak di bawah umur Membiarkan ya, saja iya gitu membiarkan ya. saja. Asal apa? Mbak beli rokok sebungkus gitu, Iya. langsung dikasih gitu Iya. tanpa tahu bakal diapakan rokok tersebut gitu. Sangat ini sekali ya tukang Iya, jualannya miris sih Mbak gitu. saya. Orang tuanya juga harus Mengawasi, mengatasi iya. itu, mengawasi yang salah. Oke, kita next ya ke video kedua. Ganteng doang, bapak petani. Oke. Oke, Pio, aku pilihnya dislike. Dislike sih. Karena apa banget gitu ya dijadiin konten gitu. Itu kan sebuah apa ya, ledekan gitu kan. Nah, ganteng doang bapak petani gitu kan. Apa bagusnya kayak gitu? Kalau menurut Pio gimana nih? Kalau menurut saya ini Melihat konten yang kayak begini. kurang cocok sih dia. Soalnya kan apa ya, seperti itu tuh nggak cocok dijadikan bahan Iya, bercandaan. makanya itu kan bukan sebuah lelucon dan gak lucu gitu kan. Dan siapa juga yang mau sih orang tua petani gitu kan Iya. ya, semua juga Tapi pengen kan orang. ya dibalik lagi Iya. ya, kan karena seorang petani itu nggak ada yang tahu gitu ya. Yang penting nggak mencuri gitu. Iya, lagian kalau nggak ada petani nggak akan ada beras sih, Mbak. Oke, itu benar banget ya sobat sosmed. Oke, kita next ya. Halo guys, rumahku kayu. Iya, emang rumahku kayu. Tapi ini bukan rumahku. Ini kandang ayam. Ini video ke-13 ku di TikTok. Ini mau dijual loh, katanya sih. Tapi nggak ada yang mau beli. Aku bersedih karena karyaku mulai ditiru orang. Cie, papale, 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 pale. Bantu aku ya guys, biar bisa jual kandang ayam ini, biar bisa mendapatkan iPhone 1 Pro Max. Ah, bullshit man. Sudah dulu aku mau mulung dulu guys. Bye-bye. Manalah! Wow! Manalah! Oh, Manalah! Oke Pio, gimana nih Pio? Pendapat Pio, aku pilihnya dislike. Dislike. Karena ya kayak ngemis online gitu ya. Kalau selagi bisa kerja dan selagi bisa membuat konten yang lebih baik, kenapa enggak gitu? Kalau menurut saya itu videonya terlalu bertele-tele, Mbak. Iya, Dan lama juga, banget deh. itu termasuk nyindir ya kalau nggak salah.
Yang rumah kok kayu. Nah, Iya. dibalas lagi kan dengan dia seperti itu malah dijadiin bahan mencari uang tapi nggak baik gitu menurut sama aku aja gitu ya. kamu kayak aslinya gitu. Iya. Oke, kita next ya sobat sosmed. Ya, saya percaya bahwa memang Indonesia itu tidak tersusun dari batas peta tapi gerak dan peran besar kaum muda. Jadi anak muda harus jadi garda terdepan yang selalu menyuarakan kebenaran dan harus selalu mau turun tangan terlibat, harus bisa menjadi penenang untuk mereka yang gelisah dan bisa menjadi penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Jadi anak muda Indonesia itu anak muda yang bukan hanya berani bicara dan bertindak, tetapi juga betul-betul menyelami apa yang saat ini sedang dirasakan oleh. Oke Pio, gimana nih? Aku sangat like karena dia sangat memotivasi banget ya, sangat memberikan informasi yang baik-baik gitu. Kalau menurut Pio sendiri gimana nih Pio? Ya selain pesannya bagus ya, Iya. tentu saya Najwa Shihab itu termasuk idola saya, Mbak. Sama saya juga. Iya, Karena soalnya keren dia- aja ya, gitu ya dia. Sosok perempuan yang apa ya, Kuat, tegas yang ya. hebat gitu ya. Salut lah sama Mbak Najwa. Karena video yang Oke sobat sosmed, itu tadi dia video yang sudah kita pilih. Karena videonya sudah selesai, gimana kalau misalkan kita duel bareng nih Vio? Duel. Agar semakin terhibur sobat sosmed. Yuk kita lihat aja video pertamanya. Oke. Oke, itu tadi dia videonya. Ayo Vio kita duel video pertama. Aduh. Gimana itu caranya? Tunggu ya. Sosmed nilai ya. Oke, kita next ke video kedua. Kita lihat dulu ya Vio gimana gerakannya. Ayo, Oke. boleh. Coba ya. Video ketiga. Semoga ini lebih mudah ya Pio. Oke, kita ke video terakhir. Tunggu ya. Kita play dulu. Gimana nih Pio, ada gak kesan dan pesan untuk sobat sosmed yang ada dimanapun itu? Kalau ada silahkan. Sedikit aja ya, nggak banyak-banyak ya, Mbak. Oke. Untuk kawan-kawan sobat sosmed nih, ketika kita bermain sosmed itu nggak cuma untuk senang-senang saja. Yeah. Karena di dalamnya tuh emang ada sisi positif dan sisi negatif. Ambil yang positifnya dan negatifnya tinggalin gitu. Oke. Jangan jadikan sosmed itu hal negatif jadi membuat kita malas dan membuat kita rebahan tiap hari gitu. Jadi jadikan
Sosmed itu adalah bidang ilmu. Iya, bidang ilmu, betul. Oke. Nah, semoga video ini dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada sobat sosmed yang mengira dan berpikir sosial media itu negatifnya saja. Jadi tergantung kita makainya ya Pio ya, menggunakannya sebagai apa nih. Kalau misalkan kita mencarinya yang negatif, bahkan yang keluarnya pun akan negatif juga gitu kan. Oke Pio, terima kasih juga nih ya Pio udah datang sini dan sharing-sharing untuk sobat sosmed. Sebelumnya kita juga ada bingkisan nih untuk Pio, kenang-kenangan juga ya di program ini. Oke. Terima kasih juga kepada sobat sosmed yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Saya Anggi, sampai jumpa.